Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Fitrianingsi dengan NIM 205211175. Mahasiswi Manajemen Bisnis Syariah kelas 2E dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta. Di sini saya akan menjawab soal ulangan tengah semester mata kuliah Quran, Ilmu Al-Quran dan Hadis. Dan soal yang pertama, yakni apa yang dimaksud dengan ilmu Quran? Apakah ada faidah apabila kita mempelajarinya? Dan ilmu Quran itu ada. Langsung saja saya menjawab. Ilmu Al-Quran adalah ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran dan pembahasan yang terkait dengan Al-Quran. Lalu apa faedah ketika kita mempelajari ilmu Al-Quran? Yakni kita bisa lebih mengerti makna dari arti ayat tersebut, dan di situ kita juga mempelajari peristiwa-peristiwa turunnya suatu ayat. Jadi ketika kita mengetahui sebab turunnya suatu ayat tersebut, memudahkan bagi kita untuk menafsirkan dan mengerti kandungannya. Dan juga setelah kita memahami dan mengerti kandungannya, kita juga bisa mengamalkan apa yang harus kita amalkan, mengerjakan apa yang harus kita kerjakan, dan meninggalkan apa yang harus kita tinggalkan. Ilmu Al-Quran ada setelah tahun 2 Hijriah, yakni setelah ada karangan kitab dari Ibrahim bin Salib, yakni Ar-Burham fi Yaumul Quran. Kenapa kok ada setelah tahun 2 Hijriah? Karena pada masa Nabi, ketika sahabat belum mengerti apa itu isi atau arti, penafsiran, mereka bisa menanyakan langsung kepada Rasul. Nah, lalu muncullah perkembangan ilmu setelah Rasul wafat. Makanya baru ada ilmu tafsir, ilmu Quran tersebut, yakni setelah adanya kitab dari Ibrahim bin Salib tadi, seperti itu. Lalu soal yang kedua, mengapa para mufasir harus mempelajari ashab nuzul dan makiyah dan madaniyah? Sebab dari para mufasir mempelajari ashab nuzul, yakni untuk mengetahui peristiwa-peristiwa apa yang terjadi sebelum ayat Al-Quran tersebut diturunkan, karena tidaklah mungkin bagi kita untuk mengetahui apa menafsirkan suatu ayat bila tidak mengetahui asal-usul ayat tersebut atau sebabnya diturunkan ayat tersebut, yakni peristiwa-peristiwa yang ada di balik turunnya ayat tersebut. Ya, meskipun ada ayat yang turun namun tanpa sebab, namun bagi ayat-ayat yang turun dengan sebab, ilmu ini penting untuk kita lebih mengetahui, lebih mudah untuk menafsirkan atau menilik kandungannya. Lalu untuk makiyah dan madaniyah, mengapa harus juga dipelajari para mufasir? Karena dengan mempelajari makiyah dan madaniyah itu bisa tahu ayat tersebut tuh turun di mana dan ayat tersebut ditujukan untuk siapa, begitu. Lalu lanjut soal yang ketiga, dalam Fawatih Quswa kita mengetahui ada intisari dari kitab suci, dan pertanyaannya, di manakah letak intisari dari kitab suci Al-Quran? Saya jawab ya, Fawatih Quswa itu merupakan awalan dari sebuah surat yang hanya terdiri dari 1 huruf saja, ada yang 2 huruf saja, ada yang 3 huruf saja, 4 huruf saja, dan 5 huruf saja, huruf hijaiyah ya ini. Lalu letak atau intisari dari sebuah surah yaitu terletak di awal surah, yakni
ayat-ayat Fawatih Kuswa tersebut. Dan Fawatih Kuswa ayat-ayat tadi itu terjemahannya hanya Allah saja yang mengetahui. Artinya hanya Allah saja yang mengetahui. Dan ayat tersebut tuh mengandung rahasia dan pengetahuan, dan yang mengetahui hanya Allah Ta'ala saja. Seperti contohnya pada surat Al-Baqarah ayat 1, yakni Alif Lam Mim. Dan ayat tersebut itu terjemahannya tidak diketahui. Lalu yang mengetahui hanya Allah saja, seperti itu. Karena Alif Lam Mim apabila diterjemahkan di bahasa Arab itu tidak memiliki arti, dan pasti yang mengerti arti dari ayat tersebut hanya Allah Ta'ala saja, seperti itu. Lalu soal yang terakhir nomor 4, berikan contoh dari nasih wal mansuh, muhammad dan mutasabih. Oke. Ayat muhammad yakni adalah ayat yang terjemahannya atau penafsirannya, kandungannya itu jelas di ayat tersebut. Seperti hanya contohnya yakni surat Al-Imran ayat ke-7. Lalu ayat mutasabih yakni ayat yang terjemahannya itu belum jelas, masih samar-samar gitu. Butuh penafsiran untuk mengerti kandungan dari ayat tersebut. Contohnya tentang ayat yang membahas tentang surga, neraka, membahas tentang akhirat, dan ayat Fawatih Kuswa tadi juga termasuk dalam ayat mutasabi, karena di situ tuh belum jelas kandungannya, belum jelas terjemahannya, dan untuk kita mengerti apa isi ayat tersebut membutuhkan penafsiran. Kalau yang Muhammad tadi tidak membutuhkan penafsiran, dengan kita melihat saja kita sudah mengerti apa isi dari ayat tersebut. Contohnya tadi surat Al-Imran ayat 7 gitu. Lalu yang nasih wal mansuh. Nasih wal mansuh ini tentang penghapusan ayat atau penggantian ayat yang ada di Al-Quran. Contoh ayat yang mansuh, ayatnya saja yang mansuh, tapi lafaznya tetap, yakni ada surah Al-Anfal ayat 65 digantikan dengan ayat 66. Lalu ada ayat yang mansuh lafaznya tapi hukumnya tetap, yakni tentang ayat tentang menyembelih hewan kurban. Lalu juga ada ayat yang mansuh hukumnya dan mansuh lafaznya juga, yakni tentang riwayat Aisyah dalam suatu hadis, bayi yang satu persusuan itu tidak boleh dinikahkan dengan bayi yang sepersusuan, maksimalnya yakni 10 kali persusuan, lalu digantikan dengan 5 kali persusuan. Nah, para ulama ayat tersebut bisa saja lafaznya turun, hanya dibaca hukumnya oleh Rasul, bisa saja lafaznya turun disampaikan tapi dihilangkan dari ingatannya, begitu. Sekian, saya telah menjawab 4 soal yang diberikan oleh Bapak dosen sebagai syarat mengikuti ulangan tengah semester mata kuliah ilmu Quran dan hadis. Sekian jawaban dari saya. Apabila ada salah kata dalam menyampaikan, apabila ada masih salah pemahaman saya,
mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Dan akhiri salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.